Oke, welcome back to my channel Pro7 Audio. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang enclosure atau box speaker, terutama untuk subwoofer. Banyak teman-teman yang menanyakan ke saya bagaimana mendesain box speaker yang benar dan portnya seperti apa. Kita akan bahas di video kali ini dengan menggunakan software WinISD. Software ini ya free dan bisa teman-teman download di webnya. Oke, mana dia nih? Nah, ini. Seperti ini. Nah, kalau tuh sudah terbuka seperti ini, kita klik new project. Setting dulu ini temperatur dan tekanan udara. Sebaiknya di setting sesuai dengan temperatur di tempat masing-masing. Nah, tempat saya ambil di 24 derajat Celcius. Oke. Kita klik new untuk di sini akan muncul jenis-jenis speaker ya, dari brand-brand tertentu. Ada Bema, ada Gopang, ada banyak JBL, JL Audio, Kickers, rata-ratanya yang dimasukkan ke sini. Sebagian besar speaker dari Car Audio. Untuk JBL sendiri ada seperti ini, ada JBL 2226 18 in. Kemudian dari Precision Device juga ada PD 1850, kemudian PD 123 dan banyak lagi. PD 186 pun ada RCF. Nah, ini RCF-nya agak kurang nih, hanya LF 18X 400. Kalau di WinISD beta itu menyertakan L18P 300 dan 18P 400. Nah, demikian dengan apabila data-data ini tidak ada di dalam, seperti kita punya Fabulous ya, produksi sinar baja. Kebetulan mereka selalu menyertakan data till small parameter. Jadi itu data tersebut yang kita masukkan ke software ini. Kebetulan kemarin saya sudah masukkan data dari Fabulous. Mana nih? Fabulous 11318 3SW. Nah, ini muncul seperti ini. Setelah data masuk, klik next, normal ya, akan muncul type of design. Nah, software ini akan memberikan pilihan sesuai dengan EBP ya. Ini efisiensi bandwidth product. Efisiensi bandwidth product ini menentukan apakah speaker ini cocok untuk box tertutup atau sealed box, atau box vented, atau keduanya. Nah, bagaimana mendapat ini? Software sendiri ini menghitungnya, tapi sebenarnya Anda bisa menghitung dengan
perbandingan frekuensi resonansi atau Fs berbanding dengan faktor Q elektrikal dari speaker atau QES. Itu bisa mendapatkan EBP-nya. EBP-nya ini 85, ini cocoknya dengan ventil. Meskipun close bisa, tapi rekomendasi dari software ini adalah ventil. Setelah ini kita next. Ini akan menentukan, ini ada kuasi Butterwood, ada super boombox. Kalau untuk rumahan, saya sarankan menggunakan kuasi Butterwood atau C4, ST4, JB-Safe. Kalau untuk Pro Audio, sebaiknya gunakan DB4 atau SDB4 Super Boombox. Setelah ini kita lihat, kasih nama project. Misalnya begini. Create. Nah, ini muncul hasilnya. Ini frekuensinya yang putus-putus ini mendapatkan min 3 dB turun. Ini min 3 dB turun di frekuensi 39,93 Hz. Selebihnya itu ya datang ke sana, tergantung desainnya. Dan kita mendapatkan volume box 155,21 liter, tuning frekuensi 34 Hz. Nah, ini volumenya udah dapat. Sisa portnya klik fan. Nah, ini fan-nya dapat. Ini make yang bundar seperti ini, seperti pipa dengan diameter 10,2 cm, itu panjangnya 6,36 cm. Nah, ini apakah sudah cukup? Tidak berhenti sampai di sini, masih ada yang perlu kita lihat. Perhitungkan speaker ini dayanya berapa. Kalau kita kasih daya berapa, kecepatan udara di port itu seperti apa. Karena makin cepat udara bergerak di port, nantinya akan mempengaruhi ke suara hasil dari subwoofer yang kita rakit. Nah, untuk mengetahui speed dari udara di port tersebut, kita klik ke port air velocity seperti ini. Jadi yang terbaik itu jangan lebih dari 20 milisekund per detik. Jangan lebih dari itu, dia pasti bising, aneh, bahkan saling ada yang hilang karena kecepatan udaranya tidak seimbang dengan gerakan woofernya. Nah, coba kita ini seperti ini, dapat klik signal, kasih daya 100 watt misalnya. Ini sudah naik, luar biasa naiknya. Berarti bising semakin naik, subwoofer itu sendiri bisa sampai 1800 watt. Kita kasih 1000 aja coba. Nah, ini hasilnya. Ini sangat tidak baik ya. Ini 2,82 berapa ini? Ini 90. Oh, ini di mana? Coba maksimum air velocity kita kasih 100.
Oke, ini peaknya ada di frekuensi 26,82 Hz, itu 98,532 meter per sekon. Ini terlalu cepat, ini bisa merusak suaranya. Nah, cara mengatasinya itu dengan memperlebar fan atau potnya, membesarkan diameter pot, ataupun teman-teman yang biasa menggunakan pot yang segi empat memanjang setinggi atau selebar dari box yang kita gunakan, kita andaikan begini, klik save. Saya menggunakan lebar yang lebih besar, misalnya box saya lebarnya 50. Nah, saya kasih ini 50. Nah, ini udah turun ini. Sudah sekitar peaknya itu 15,781 meter per sekon. Jadi udah tidak ganggu lagi, tapi kembali ke panjang portnya, ini sangat panjang, 67,62. Nah, bagaimana mengatasinya? Kita cari yang pas, memperbesar portnya atau mengecilkan. Nah, misalnya ini 8,2, ini panjangnya 52,63 cm. Kalau kita kecilkan lagi, ini naik tapi masih wajar, 6,8 cm, hasilnya 42. Nah, ini lumayan nih, udah tidak terlalu menyulitkan, tapi agak naik ya. Saya coba kasih sekitar ya 8,2 yang terbaik menurut saya. Ini dapatnya 19,638 meter per sekon. Peaknya, yang selebihnya ini rendah semua, ini aman. Oke, meskipun frekuensi ini kemungkinan kita akan cut di 30, tapi sebaiknya memperhitungkan kecepatan udara itu sendiri. Seperti ini 15,3 milisekon. Saya pikir ini cukup. Lebarnya 10 cm, tingginya 50, tapi panjangnya 67. Ini bisa dibengkokkan, ini masuk ke dalam box. Itu frekuensinya di 34 Hz. Nah, kita lihat impedansinya bagaimana. Impedansinya seperti ini. Ini dua gunung kembar, kata Bang Emil ya. Salam Bang Emil. Ini gunung kembar, yang satu resonansi box, yang satu resonansi dari speaker, dan ini resonansi dari tuning box yang kita dapatkan 34 Hz seperti ini. Jadi impedansi terendah di antara dua gunung ini merupakan impedansi tuning dari box kita. Nah, bagaimana modelnya ini? Kalau boxnya kita kecilkan, misalnya saya kecilkan ke 120 liter. Nah, hasilnya seperti ini. Ini frekuensinya tetap, tapi bandwidthnya lebih lebar, lagi. Tapi hati-hati dengan puncak-puncak ini. Ini misalnya adanya di 65 Hz. Ini tidak terkendali nih, karena amplifier akan sulit mengontrol di frekuensi seperti ini, di impedansi seperti ini. Ini adanya 56. Hati-hati dengan ini. Kemudian ini tadi yang 100 watt. Oke, kita kembali ke sini. Nah,
kadang teman-teman ada pengukuran impedansi dari box. Nah, coba perhatikan apa yang salah bila ini salah satu tinggi. Kalau ini salah satu tinggi berarti tuning boxnya di frekuensi yang tidak tepat. Nah seperti ini, saya coba naikkan, ini hasilnya karena tidak tepat. Ini kita kembali ke 34. Nah seperti ini. Kalau 60 seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa memperkirakan apa yang salah kalau hasil pengukuran impedansinya seperti ini. Kita perhatikan ini tuningnya saya rubah ke 34 dulu, 34. Portnya dapatnya segini, ini 92 ya, besar. Kita coba 30 ya, panjangnya 52 di frekuensi 34 Hz. Kalau frekuensi ini saya rubah 60 misalnya, ini hasilnya seperti ini. Impedansi di 80 itu bergeser, impedansinya bergeser, dan apa yang menyebabkan ini bergeser dengan menggeser frekuensi tuning itu ya, apa yang membuat frekuensi tuning tergeser itu adalah tidak lain adalah panjang port. Kalau panjang port dan ukuran portnya salah, maka atau tidak tepat, maka hasilnya akan seperti ini. Kita kembali ke 34, portnya segini. Kalau kita potong, portnya dipendekkan, ini akan bergeser. Demi boxnya tidak akan mempengaruhi ya. Boxnya justru mempengaruhi air velocity atau kecepatan udara. Kasih 100. Nah seperti ini hasilnya. Kalau 155 hasilnya ini, frekuensinya bergeser seperti itu. Jadi yang sangat diperlukan ini adalah parameter atau tier small parameter dari speaker yang kita punya. Kalau nggak ada datanya, bikin sendiri. Itu bisa diukur sendiri dengan menggunakan software DATS. Nah ini. Jadi teman-teman, saya menggunakan alat ini untuk mengukur impedansi, mengukur induktansi, mengukur resistansi, kapasitansi, dan bisa mengukur tier small parameter dengan 2 langkah. Di lain waktu kita akan coba speaker yang tidak ada akte kelahirannya nggak ada, kita bisa ukur untuk menghasilkan datanya dengan alat ini. Oke, kembali ke Wing ISD. Teman-teman bisa download software ini, kemudian masukkan data di sini. Datanya boleh dimasukkan, dan setelah masuk bisa disimpan untuk dijadikan proyek berikutnya. Ya, sekian dulu. Selamat siang. Salam sound profesional Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.